Selamat siang. Siang. Bapak, Bapak dari Ibu siapa? Bapak Gunawan. Oh ya, dengan Gunawan. Oh ya, Gunawan dan Pak Gunawan. Baik Pak Gunawan dan Gunawan. Untuk kenalkan, nama saya Teresia Sarinaton. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Kali ini saya bermaksud ingin memberikan penyuluhan tentang TBC, ya. Sebelumnya pernah ini belum menerima penyuluhan tentang TBC atau tahu tentang TBC? Belum Pernah sama sekali ya? Ya. Oh ya, baik. Kalau begitu nanti saya minta waktunya kurang lebih setengah jam, 15 sampai setengah jam ya Pak ya, untuk melakukan penyuluhan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya mulai ya Pak ya, Bu. Apa itu TBC? Apakah pernah tahu tentang TBC? TBC hanya mendengar kalau sakit itu ada yang sakit TBC, selebihnya tidak, Bu. Oh ya. Ini kalau TBC itu kan bukan penyakit keturunan, tapi penyakit yang menular. TBC ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang dengan organ lain seperti tulang, kemudian getah bening dan otak. Penyebab TBC itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat masuk melalui saluran pernafasan ketika seorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak penderita TBC. Untuk cara penularan TBC, yakni dengan batuk dari penderita TBC itu sendiri tanpa menutup mulut atau menutup dengan masker, kemudian bersin, kemudian berbicara dalam jarak yang dekat dengan penderita, menghirup udara yang mengandung bakteri TBC, kemudian kalau TBC itu tidak menular melalui salaman, berbagi makanan, dan menggunakan pakaian yang sama. Itu ya Pak, Bu. Kemudian untuk tanda dan gejala TBC itu sendiri, itu batuknya kurang lebih 2 minggu itu nggak sembuh-sembuh, kemudian bisa batuk berdahak dan bisa juga berdarah. Itu untuk demam, terutama pada malam hari, berkeringat pada malam hari, kemudian berat badan turun secara drastis, nafsu makan berkurang, bahkan bisa nyeri dada. Kemudian cara mencegah TBC ini menutup mulut kalau saat batuk dan bersin. Jadi etika batuk ya, kita pakai masker, kemudian kalau nggak pakai masker kita pakai tisu, dan nanti kalau membuang tisu pun harus di tempat sampah yang infeksius, dan kemudian harus cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian membuka jendela agar udara bisa masuk dan cahaya matahari bisa masuk di rumah, jangan sampai lembab ya. Kemudian jangan membuang dahak sembarangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan pemeriksaan jika mengalami TBC, gejala TBC, kemudian melakukan imunisasi BCG pada bayi. Untuk pengobatan TBC supaya TBC itu tidak putus, itu mengonsumsi obat anti tuberkulosis atau OAT. Kemudian nama pengobatan biasanya 6 bulan. Obat harus diminum secara teratur sampai selesai, dan jangan sampai putus ya Pak. Soalnya kalau sampai putus itu harus mengulang kembali dari awal. Kemudian minum obat pada jam yang sama, misalnya setiap pagi setengah jam sebelum makan pagi. Kemudian pasang alarm atau pengingat di ponsel, kemudian gunakan kotak obat agar tidak lupa, libatkan anggota keluarga untuk mengingatkan saat minum obat. Kemudian jangan menghentikan obat meskipun sudah terasa sehat. Kemudian
Kemudian jangan menghentikan obat, datang kontrol sesuai jadwal untuk mengambil obat dan evaluasi ya. Kemudian jika mengalami efek samping seperti mual, gatal, mata atau kulit menguning, jangan langsung berhenti minum obat. Segera hubungi dokter atau petugas kesehatan agar dievaluasi dan ditangani. Jika obat berhenti sebelum waktunya dapat menyebabkan TBC kambuh, bakteri menjadi kebal atau resisten, pengobatan menjadi lebih sulit. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum Ya. Kalau begitu saya tanyakan ya, untuk pengobatan TBC itu sendiri butuh berapa lama, Pak Gunawan? 6 bulan. Kemudian untuk ini mencegah supaya TBC itu tidak menular, apakah bagaimana Bu Lina? Batuk dengan menutup mulut dengan tisu atau masker, terus berbicara dengan cara yang tidak terlalu dekat. Saat bersin juga mulut harus tutup. Oh iya, baik. Berarti untuk pemahaman Bapak dan Ibu sudah benar sekali ya. Untuk itu cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Dan ini ada leaflet, nanti bisa dibaca di rumah ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, terima kasih.